Potensi Raja Dangdut di Perpolitikan Indonesia. Oke, teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, kali ini kita akan bahas terkait dengan Raja Dangdut nih Pak Yanto. Bagaimana seorang Haji Rhoma Irama kalau seandainya mencalonkan sebagai presiden? Menurut Pak Yanto selaku konsultan politik seperti apa gitu Pak? Ya, bisa banyak kita bahas dari berbagai sisi Mas Yuki. Tapi hari ini saya terkejut Mas Yuki pakai peci. Waduh, ini habis ikut konsernya Bang Haji atau ikut pengajiannya Bang Haji? Ya, segala sesuatu untuk kebaikan, kenapa enggak Pak? Biar publisher menilai Pak. Ya. Bagaimana menurut Pak Yanto? Menurut saya, seorang Haji Rhoma Irama itu punya potensi politik yang luar biasa dalam panggung politik Indonesia, Mas Yuki. Bang Haji bukan hanya dilihat hari ini. Bang Haji adalah orang yang sudah berpuluhan tahun malang melintang, belusukan masuk ke pelosok-pelosok di Indonesia untuk menghibur dengan musik dangdutnya dan juga memberi ceramah-ceramah keagamaan, ceramah-ceramah rohaniah. Nah, jadi saya pikir bahwa Bang Haji pasti punya potensi yang luar biasa apabila Bang Haji masuk dalam dunia politik Indonesia. Bukan berarti hari ini Bang Haji tidak masuk dalam dunia politik, tapi Bang Haji juga sudah pernah mencoba masuk dalam dunia politik berkali-kali. Cuma memang warna politik Indonesia itu begitu dinamis, sehingga kadang ketika Bang Haji masuk, potensi dan keseksiannya Bang Haji sebagai kekuatan politik itu tidak betul-betul dieksploitasi, tidak betul-betul dioptimalkan. Bayangkan saja Mas Yuki, kalau bicara tentang potensi Bang Haji Rhoma Irama ini seberapa besar, dari zaman Soeharto saja, dari awal tahun 70-an saja, Rhoma Irama dinilai sebagai sosok yang membahayakan orang yang ingin berkuasa. Mengapa dianggap Rhoma Irama itu berbahaya? Karena Rhoma Irama dinilai dekat dengan rakyat. Rhoma Irama dekat dengan rakyat kecil, Rhoma Irama dekat dengan orang-orang yang haus hiburan, menganggap Bang Haji adalah sebagai superstar buat mereka, panutan buat mereka. Sehingga kalau kita membandingkan dengan vote getters itu, Rhoma adalah vote getters yang luar biasa, menjadi magnet buat orang-orang kecil, rakyat-rakyat di pedalaman yang membutuhkan hiburan, yang membutuhkan tuntunan dan panutan buat mereka. Figur Bang Haji itu bagi saya sebuah kesempurnaan di mata rakyat kecil buat orang Indonesia. 40 tahun Bang Haji melakukan ini, sekitar 40 tahun lebih seingat saya. Dan ini adalah sebuah investasi politik yang luar biasa. Mungkin Pak, kalau yang tadi Pak Yanto bicarakan 40 tahun Pak, 40 tahun lebih, Bang Haji Rhoma Irama berkiprah di dunia musik dangdut Pak. Mungkin ada salah satu title lagunya Pak yang berjudul Keramat gitu Pak. Dalam artian, apakah sekeramat itu Pak seorang Haji Rhoma Irama dengan pendukungnya yang berjuta-juta di pelosok luar negeri maupun di dalam negeri gitu Pak, untuk mencalonkan sebagai seorang presiden, seperti apa gitu Pak, selegendaris mereka gitu, beliau gitu Pak? Kalau bicara legendarisnya, kalau bicara Bang Haji sebagai superstar, itu betul-betul keramat Mas Yuki. Tapi kan dibandingkan dengan artis-artis yang lain, penyanyi-penyanyi yang lain, rata-rata mereka mengangkat isu-isu yang picisan, yang melankolis. Paling banter mereka mengangkat isu-isu tentang lingkungan gitu ya. Tapi Bang Haji itu bicara tentang hal-hal yang menyangkut kemanusiaan, juga menyangkut hak-hak politik, menyangkut kesetaraan. Jadi isu-isu yang diusung oleh Bang Haji dalam lagu-lagunya mestinya dianggap berat oleh masyarakat kita. Tapi nyatanya rakyat melihat syair-syairnya Bang Haji itu adalah syair yang mudah dinikmati, syair yang ringan. Padahal kontennya, hal-hal yang dibahas dalam syairnya Bang Haji itu sesuatu yang berat sebenarnya. Tapi rakyat senang. Bisa jadi karena memang musiknya bagus, tapi bisa jadi mereka melihat Bang Haji sebagai figur panutan orang yang dari segi keimanan mereka anggap ini adalah orang baik gitu. Sehingga orang betapapun berat yang dibicarakan dalam syair-syairnya Bang Haji,
orang berusaha untuk memahami, orang berusaha terlibat dalam apa yang ingin dibicarakan atau ingin disampaikan oleh Bang Haji lewat lagu-lagunya, Mas Yuki. Jadi jelas besar sekali, jelas keramat barang ini. Pak Yanto, terkait dengan yang dibicarakan Pak Yanto tadi, seorang Haji Rhoma Irama memiliki potensi besar di perpolitikan Indonesia saat ini, Pak. Pak Yanto selaku konsultan politik, Pak, melihat seorang Haji Rhoma Irama, kalau seandainya saat ini beliau ini diposisikan sebagai apa nih, Pak? Oposisikah ataupun rejimkah ataupun seperti apa gitu, Pak? Pandangan Bapak sebagai konsultan politik, Pak. Kalau saya melihat sebelum Bang Haji melangkah mengambil posisi, saya tetap menganggap bahwa Bang Haji adalah representasi tokoh bagi umat di Indonesia ini. Mungkin orang-orang perkotaan, orang-orang yang merasa punya pergaulan yang elitis, yang di level kelas menengah ke atas, mungkin menganggap sebelah mata Mas Yuki dengan nama Haji Rhoma Irama. Tapi mereka tidak paham di balik itu semua bahwa Bang Haji lah salah satu tokoh, segelintir tokoh di Indonesia secara konsisten puluhan tahun datang menyapa rakyat, menghibur rakyat, dan memberi siraman-siraman rohani pada rakyat. Ini luar biasa. Makanya kemarin ketika Bang Haji membentuk Partai Idaman misalnya, saya sempat dekat dengan beberapa orang yang di sekitar Bang Haji. Saya sedikit kecewa mereka tidak bisa mengoptimalkan potensi ini. Padahal andai misalnya Citra Indonesia yang mengawal ini, minimal saya katakan Bang Haji bisa menjadi wakil presiden. Terlepas dari kontroversi ini itu, tapi kekuatan real Bang Haji, suara-suara yang pro dan punya pandangan positif pada Bang Haji itu besar. Jadi tidak bisa diabaikan oleh kekuatan politik apapun di Indonesia, termasuk partai-partai besar yang ada di Indonesia sekarang. Secara nggak langsung, Pak, kita lihat, Pak, dari titel lagu yang berjudul Begadang, Judi, ataupun itu udah mencerminkan penyampaian ke masyarakat dengan real gitu, Pak. Nah, menurut pandangan Pak Yanto selaku konsultan politik nih, Pak, tips-tips apalah, Pak, untuk seorang Haji Rhoma Irama agar seandainya sukses mencalonkan untuk di Pilpres yang akan datang ya, Pak? Ya, mungkin nanti kita bahas di video kedua, Mas Yuki. Cuma saya tetap melihat bahwa Bang Haji setiap melangkah itu sangat berhati-hati. Saya beberapa kali ketemu sama Bang Haji, beliau punya pandangan yang agak istimewa, agak spesifik. Beliau tetap dalam hati nuraninya, apapun langkah yang dia pilih, dia menganggap dia sebagai representasi umat. Itu yang harus kita pahami tentang Bang Haji. Ketika secara batinnya, secara keimanannya dia tidak sreg, Bang Haji tidak mau melangkah untuk mendukung pihak-pihak semacam itu. Nah, sehingga bagaimana kita mesti mensinkronkan ini menjadi sebuah kekuatan yang optimal untuk keuntungan atau untuk mengakomodir kepentingan berbagai pihak ini, sehingga kalaupun misalnya besok Bang Haji terjun dalam dunia politik yang lebih konkret, keuntungan dari Bang Haji itu harus jelas. Selama ini saya lihat Bang Haji selalu dimanfaatkan oleh orang-orang politik di Indonesia. Bang Haji tidak dapat apa-apa, sedikit sekali yang dia terima, manfaat yang dia dapat, padahal beliau sudah dalam tanda petik pasang badan untuk lokomotif maupun perahu itu. Tapi nyatanya dalam perjalanannya Bang Haji ditinggal. Saya rasa mungkin ada orang yang tidak cukup punya kapasitas mengawal dan berkomitmen secara serius sama Bang Haji, atau juga Bang Hajinya terlalu dipengaruhi oleh sentimental kepentingan umat. Ini yang mungkin yang harus kita bedah. Bagaimana kita besok, semoga Bang Haji selalu sehat, sehingga dia bisa memberi kontribusi yang lebih konkret buat bangsa dan negara ini dalam kontes politik di level kepemimpinan nasional kita, Mas Yuki. Pak Yanto, kita lihat, Pak, dari berjuta-juta penggemar dari seorang Haji Rhoma Irama yang penggemar fanatiknya, Pak, apakah selama ini suaranya ngambang gitu, Pak, untuk di perpolitikan Indonesia, Pak? Orang melihat ngambang, Mas Yuki. Karena apa? Karena Bang Haji belum bersabda istilahnya. Oh, iya. Bang Haji belum menunjukkan dukungan politiknya. Belum narik mic ya gitu, Pak? Iya. Bang Haji belum mengatakan bahwa kita mendukung si A. Bang Haji belum mengatakan
dukung saya sebagai calon presiden misalnya, dukung pasangan saya segala macam, itu Bang Haji baru masuk dalam wacana bagaimana menggalang Haji Rhoma Irama bisa membangun partai dan menjadi kekuatan yang dipertimbangkan oleh elit politik nasional. Bang Haji sampai sejauh ini saya rasa masih melakukan statement-statement umum terkait dengan figur-figur yang ada selama ini. Memang bisa 1-2 kesempatan Bang Haji mengeluarkan pernyataan keras tentang si A, tentang si B, tentang si C, tapi itu baru tentang pernyataan Bang Haji yang sifatnya personal, yang sifatnya mungkin masih bisa dikompromikan, masih bisa dirembukan, masih bisa diajak dialog maksud saya. Tapi Bang Haji belum betul-betul secara serius sebenarnya mengajak barisannya, penggemar-penggemarnya ini untuk memantapkan dukungan kepada A, B, atau C itu, Mas Yuki. Wah, mantap nih Pak Yanto penjelasan tentang Bang Haji Rhoma Irama ketika akan mencalonkan sebagai presiden ataupun maju di panggung politik Indonesia. Terima kasih Pak Yanto penjelasannya. Sekali lagi terima kasih Pak Yanto. Salam sehat. Salam sehat. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Oke, teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan terkait dengan sang legend Haji Rhoma Irama kalau seandainya berkecimpung di dunia politik Indonesia. Teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa kunjungi website kami konsultanpolitik.com dan jangan lupa like, comment, and share.